Fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marica Yani. Pada video aku kali ini, aku akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan, yaitu sistem dan tarif pajak. Sistem ada 3, yaitu Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, dan yang ketiga Withholding System. Yang pertama, Official Assessment System merupakan pemungutan pajak ketika pihak wajib pajak hanya berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah pajak, sementara pelaporan dan perhitungan dilakukan oleh pihak pemerintah. Contoh di sini yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua ada Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang segala sesuatunya dilakukan sendiri oleh wajib pajak, mulai dari pelaporan, perhitungan, sampai dengan pembayaran. Contohnya yaitu PPh. Yang ketiga ada Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang tidak melibatkan wajib pajak dan pemerintah dalam proses pelaporan, perhitungan, dan pembayarannya, tetapi dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah perusahaan yang melakukan pemungutan pajak secara kolektif. Contoh di sini yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Selanjutnya ada tarif pajak. Ada 6 macam tarif pajak. Yang pertama yaitu tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya di sini yaitu tarif PPN. Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah akan dikenakan pajak pertambahan sebesar 10%. Selanjutnya yaitu tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang sama. Contohnya di sini yaitu besarnya tarif bea materai. Yang ketiga ada tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tarif progresif, yaitu jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, berikut ini adalah contoh tarif pajak progresif seperti pada tabel berikut ini. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta akan dikenai tarif pajak sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 25%, dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Selanjutnya yang kedua ada tarif progresif tetap, merupakan jenis tarif progresif yang kenaikannya tetap. Selanjutnya yang ketiga tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase semakin kecil atau menurun. Selanjutnya yang keempat tarif degresif. Tarif degresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Apabila ada negara yang menerapkan tarif ini, maka negara tersebut akan mengalami kebangkrutan. Di sini ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu yang pertama tarif degresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya semakin kecil. Yang kedua tarif degresif tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap. Yang ketiga, tarif degresif progresif adalah jenis degresif yang penurunan persentase tarifnya semakin besar. Selanjutnya ada tarif pajak ad valorem, yaitu tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Contohnya, perusahaan A
mengimpor barang sebanyak 100 unit komputer dengan harga per unitnya 10 juta rupiah. Jika tarif biaya masuk impor barang tersebut 20%, maka nilai biaya masuk yang harus dibayarkan adalah nilai barang sama dengan jumlah unit kali harga per unit, yaitu 100 unit barang kali 10 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Selanjutnya bea masuk sama dengan tarif bea masuk kali nilai barang impor, yaitu 20% kali 1 miliar sama dengan 200.000. Selanjutnya ada tarif pajak spesifik. Seperti namanya, tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang tertentu. Contoh kasusnya yaitu PTB di Indonesia mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil tersebut 100 juta dan tarif bea masuk atas impor barang 20 juta rupiah per unit, maka jumlah bea masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut sebagai berikut. Jumlah mobil yang diimpor 100 unit, tarif bea masuknya 20 juta. Jumlah bea masuk yang harus dibayarkan sama dengan tarif bea masuk per unit kali jumlah mobil, yaitu 20 juta kali 100, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Cukup sekian penjelasan video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.